Hai halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi ini adalah part terakhir ya, soal membahas cara membuat konten horor ya. Jadi kemarin tuh gue bikin uji nyali dan itu gue benar-benar ke kebun ya, dan ya ada sedikit cerita ya, dan dibuat penampakan gitu. Terus yang kedua kita reaction ya, bahwa itu editan ya. Nah jadi itu tuh ya tergantung perspektif masing-masing ya untuk videonya. Kalau itu dianggap hiburan ya terserah, kalau memang menganggap itu beneran ya silahkan kayak gitu. Tapi ya aslinya memang bisa dibuat-buat ya untuk konten horor. Nah kalau teman-teman pengen bikin konten horor, tentu ya ada hal yang perlu disiapkan ya, dan tentunya mental dan berani ya. Oke, gua akan buat 7 tips ya, 7 rekapan ya untuk persiapan teman-teman ya, kayak gua kemarin membuat konten horor ya. Dan itu terserah teman-teman mau kayak gimana ya. Biasanya ada beberapa yang kayak buat gimmick-gimmick ya, rata-rata banyakan yang editan juga ya. Jadi mereka menggunakan tripod ya, jadi untuk gambarnya itu sebenarnya bisa dibikin PNG kayak gitu modelnya ya. Jadi nanti tinggal di editingnya itu terserah teman-teman mau gimana, sekreatif teman-teman mungkin, menarik mungkin gitu. Oke, jadi cara buat konten misteri horor atau penampakan, langsung aja tonton video ini ya kalau teman-teman ingin buat ya, khususnya mungkin yang warga desa gitu ya yang ingin buat konten. Oke, pertama ya siapkan senter. Tentu senter penting ya buat kalau mau menyorot ya sesuatu hal makhluk kayak gitu ya, buat perjalanan yang melihat suasana ya, kayak kemarin gua ya modelnya kayak yang udah gue buat ya uji nyali kemarin ya, kayak gini ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini kita menyoroti suasana di tengah hutan kayak gitu. Oke, jadi tentu senjata senter ya, dan juga sebenarnya ada juga tambahan tripod ya tentunya, biar teman-teman nge-shootnya itu bisa lebih baik gitu, lebih bagus. Oke, lanjut yang kedua, teman-teman pergi ke kebun ya atau ke hutan. Nah biasanya untuk lokasi ya misteri-misteri horor atau penampakan biasanya ke kebun ya atau hutan kayak gitu, dan ya mereka buat cerita-cerita kayak gitu ya yang menarik tentunya biar heboh. Terus kalau teman-teman pengen ajak para orang di sekitar teman-teman ya, misal ada yang acting jadi pocong atau jadi kuntilanak gitu, terserah teman-teman kayak gitu ya. Oke. Oke, BTW ini suara gua memang baru bangun tidur ya, agak serak-serak ya. Oke, yang ketiga yaitu dalam perjalanan ya, buat cerita-cerita ya di dalam cerita tersebut ya, harus bisa membawakan suasana agar para penonton ya tentunya suka ya dengan konten kita ya. Jadi kita bikin cerita-cerita, misalkan kayak kemarin gua untuk uji nyalinya itu ya, memang di tempat itu ya, jalan itu yang jarang dilalui orang dan banyak yang melihat ya suatu sosok lah kayak gitu. Dan gue coba ya, gue bukan menantang sih kemarin, benar-benar coba uji nyali aja ya, karena itu juga sekitar 8:30 ya. Tapi itu ya memang kalau di pedesaan itu cukup ya agak sedikit seram dan ya sedikit sepi, sunyi gitu. Oke, jadi itu yang ketiga ya, setiap dalam perjalanan buat cerita-cerita ya. Jadi jangan berhenti ngomong ya di situ. Ya mungkin bisa juga ya disorot ya sambil melihat sekitarnya kayak gitu, kebun-kebun. Oke, yang keempat yaitu buatlah para penonton terbawa suasana ya, misalkan kayak di video gua ya, yaitu misalkan wah ada apa itu kayak gitu. Itu teman-teman bisa ya sedikit-sedikit gimmick kayak gitu. Terus misalkan kalau kayak astagfirullah ya, istighfar gitu teman-teman ya, bisa ya gitu, intinya bismillahirrahmanirrahim gitu ya, walaupun memang agak sedikit
membawa agama ya, walaupun memang tujuannya hiburan, tapi ya maaf aja kayak gitu ya. Sebenarnya nggak boleh juga gitu bawa unsur agama ya, apalagi untuk tipu-tipu misalkan ada kuburan kayak gitu. Tapi ya terserah ya, itu soal kayak gitu ditanggung masing-masing ya. Intinya itu teman-teman harus bisa gimmick ya dalam membuat konten horor. Itu rata-rata ya ada yang gimmick, ada yang beneran explore gitu ya. Oke, lanjut ya, yaitu yang kelima ya, rekam satu titik tertentu ya, dimana untuk menampilkan penampakan. Nah biasanya kalau orang-orang yang settingan itu ya untuk membuat konten horor atau misterinya, mereka ya nge-shoot di memang yang sudah disetting tempatnya gitu. Misalkan kayak ada tiba-tiba ada ledakan api kayak gitu, tiba-tiba ada yang acting jadi makhluk halus kayak gitu ya, terus seolah-olah ada penampakan kayak gitu. Dan itu teman-teman bisa atur ya untuk posisinya. Maka dari itu tripod dan center yang penting ya untuk menyorot. Nah kalau gua kemarin itu gua nge-shootnya diem dulu ya, terus nantinya gua akan edit gitu ya dengan gambar kuntilanak PNG gitu ya. Jadi editannya seperti ini ya prosesnya gitu. Itu gua menggunakan CapCut ya, tinggal di opacity aja, terus dikasih animasi keluar dan masuk, jadi seolah-olah kayak benar-benar gitu menghilang dan masuk ya kayak gitu. Oke, jadi itu yang kelima ya, rekam di titik tertentu ya untuk membuat video misteri ya gitu. Oke, nah 6 ini ya dalam editing ya, masukin footage penampakan ya, kayak gue yang tadi bilang ya, kayak kunti PNG, pocong PNG. Nah terus dikasih background yang serem ya, terus kasih lingkaran merah ya, seolah-olah ada sesuatu hal gitu di dalam video tersebut ya, ada menunjukkan penampakan gitu, ada ya bikin sesuatu yang menarik gitu ya, background terus ada lingkaran merah biar ada orang yang benar-benar fokus ya di lingkaran tersebut ya, menimbulkan perhatian gitu. Itulah tipsnya gitu ya untuk membuat video misteri atau horor ya. Dia harus kayak editingnya tuh menarik ya, ada background ya, terus kasih lingkaran merah. Oke, yang ketujuh ya, yang terakhir, yaitu upload dan buat thumbnail yang horor ya. Misalkan kayak ada asap-asap ya, kayak gue ini thumbnailnya tuh ya mungkin sedikit horor ya di video sebelumnya, dan ada lingkaran merah terus ada gambar seolah-olah ada penampakannya di dalam thumbnail atau gambar itu ya, seperti itu ya. Jadi itulah ya untuk cara membuat konten misteri ya. Teman-teman bisa kalau pengen buat ya agak gimmick-gimmick ya, gimana cara agar menarik tentunya ya, walaupun memang hiburan ya. Kalau memang teman-teman explore beneran ya, kalau bisa menangkap sesuatu hal makhluk kayak gitu dengan kamera ya, itu cukup pasti bisa rame lah, menaikkan jumlah view gitu. Oke, jadi seperti itulah cara buat konten misteri atau horor ya. Ada 7 yang bisa gue share ya. Kemarin itu prosesnya ya seperti itu, gue nyiapin center, terus pergi ke kebun ya, terus dalam cerita itu buat cerita-cerita ya dalam perjalanannya ya. Yang keempat buat para penonton terbawa suasana ya, terus rekam satu titik tertentu gitu, terus editing ya, editing itu harus menarik tentunya, dan yang kelima upload konten dan thumbnail itu harus horor kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini ya. Gua nge-share seputar cara bikin konten horor ya. Jadi kemarin tuh gua udah bikin ya uji nyali kayak gitu. Teman-teman bisa praktekkan dan tiru ya. Oke, di sini gue bukan cuma ngomong aja bahwa gue kemarin udah bikin ya. Jadi gue bikin uji nyali ya, seolah-olah kayak gitu. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa share, dan teman-teman ya kalau pengen buat ya praktekkan ya dengan persiapan yang udah gue share, yang udah gue ceritakan tadi. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Nantikan di channel misteri ya, ABCDE. Thank you. Dah.